Al-Husain Al-Jammal suatu hari bersama Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dari Madinah ke kota Makkah, kemudian sampai di Ghadir Hum. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq berhenti di sana mengatakan, wa qala hadza mawdi'u qadami Rasulillah. Disinilah letak berdirinya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi hina akhadha biyadi Ali alaihissalam, ketika mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, wa qala man kuntu maula fahada Aliyun maula, ketika mengatakan barang siapa yang menjadikan aku pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya. Wa kana an yamin al-fustati arba'atu nafarin min Quraisy. Wa kana, waktu itu ada di sebelah kanan gerombolan sebuah tenda, fustat arba'atu nafarin, ada 4 orang, min Quraisy samahum li falamma nadaru ilaihi, ketika mereka melihat kepada Ar-Rasul yang mengangkat tangan Ali, waqad rafa'a yadahu hatta bana bayadu ibtaihi, mengangkat tangan Ali sehingga tampak ketiaknya yang sangat bersih, sangat putih. Qala, mereka berkata, salah satu, unduru ila ainai, lihatlah kalian kepada mata daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, qad inqalabata ka'annahuma ainan majnun, seakan-akan mereka ketika mendapatkan itu adalah seperti orang-orang yang gila. Zaman itu Rasul yang berbicara sudah mulai ribut. Bahkan kita mau bertanya tentang riwayat-riwayat Al-Ghadir, sa'ala sa'ilun bi'adabil waqi', Rasul ditanya, ya Rasulullah, engkau memerintahkan kami untuk salat, shallaina, memerintahkan kami untuk berpuasa, sumna, kami berpuasa, memerintahkan kami untuk berhaji, kami berhaji, memerintahkan kami untuk berzakat, zakaina. Kemudian engkau memerintahkan kami untuk kami mengikuti ibni ammika, putra daripada pamanmu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Hal hada minnak aw min indi rabbik. Rasul yang dalam ayat dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ketika menyampaikan man kuntu maula fa hada aliyul maula, masih ada yang bertanya, ini benar dari Tuhanmu atau darimu ya Rasulullah? Na'udzubillahi min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa li dzikrihi tatanazzalur rahmat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat qaidil qadat afdalil bariyat al-ma'ruf fis sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, siyama baqiyatillahi fil ardin, arwahuna lahul fida, al-imam al-muntazar ajjalallahu farajahu syarif, wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyami yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wal akhawat, aqulu lakum salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubarik lakum bi'idil akbar. As'adallahu ayyamana wa ayyamakum biwilayati amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam wal a'immatil ma'sumin alaihimussalam. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an nusabbitana fi wilayati amiril mu'minin wal a'immatil ma'sumin ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina
biwilayati amiril mu'minin wal a'immatil ma'sumin alaihimus salatu wassalam. Ada sebuah syair yang menarik, yang indah isinya, yang membicarakan tentang orang-orang pecinta, orang-orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Syair ini ditulis oleh Al-Fadil Al-Mukrim Syekh Karrar Husain Karbala'i. Dalam syairnya beliau mengatakan, syair ini berbicara tentang hari kiamat, padang mahsyar, tentang sirat, tentang kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Al-Karrar, Syekh Karrar Husain Karbala'i mengatakan di dalam syairnya, Bacir nansa'il anil hawiyah wangulil hawiyah haidariyah Bacir ma yadi'un usyakil wilayah. Kata Syekh Karrar, besok di padang mahsyar semuanya akan disuruh atau diperintah untuk menunjukkan al-hawiyah. Hawiyah kalau dalam bahasa Arab bisa berarti KTP, paspor dan lain sebagainya. Artinya jati diri kita diminta untuk ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacir nansa'il anil hawiyah. Kita kelak akan ditanya tentang hawiyah kita. Dan kita akan mengatakan wangulil hawiyah haidariyah. Kita akan mengatakan bahwasanya jati diri kita, person kita adalah al-haidariyah, pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan karena hawiyah kita al-haidariyah, beliau melanjutkan bacir ma yadhi'un. Mereka yang memiliki hawiyah haidariyah tidak akan kebingungan, karena mereka merupakan usyakil wilayah, pecinta wilayah, pengikut daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bacir yunadi kufuhum hasab magalatil ayah. Besok semuanya akan diberhentikan. Allah di dalam Al-Quran mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Syekh Karrar Husain Karbala'i, bacir yunadi kufuhum, berhentikan mereka hasab magalatil ayat, sesuai yang dikatakan oleh ayat. Bisahatil mahsyar ya alam nansa'il anil wilayah. Bahwasanya di padang mahsyar kita akan ditanya tentang wilayah. Wa nashkuril ma'bud, dan kemudian kita akan berterima kasih, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ihna bihubbi Ali minal bidayah, karena kita merupakan pecinta Amirul Mukminin dari awal kita dilahirkan di muka bumi ini. Uqifuhum innahum mas'ulun. Di dalam riwayat Ibn Abbas pernah ditanya tentang ayat ini, innahum mas'ulun. Apa yang Allah tanyakan kepada kita kelak? Wakila mas'ulun an wilayati Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Mereka akan ditanya tentang wilayah mereka kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Tentunya apa yang Al-Fakir sampaikan adalah menurut daripada keyakinan kita, madhab kita, madhab Ar-Rasul dan Ahlu Baitin Nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Syekh Karrar kemudian melanjutkan al-ya'raj jawazihi bil hasyar. Mereka akan diambil di padang mahsyar, paspor mereka akan diambil, diminta. Albi khatam min haidar yamur, tapi mereka yang sudah mendapatkan stempel dari Amirul Mukminin, mereka akan lewat dengan mudahnya. Al-mala Ali minin ya'bur, tapi mereka yang tidak memiliki Ali akan lewat di mana mereka tidak mendapatkan jalan. Bil qiyamah yatih raya, bahkan di hari kiamat benderanya akan jatuh. Dan kemudian beliau melanjutkan yaltabaqad Ali mihnata mihnak, untuk orang-orang yang membenci Ali, orang-orang yang memusuhi Ali, orang-orang yang tidak mengikuti Ali. Mihnatak mihnak, di hari kiamat ujianmu akan sangat keras. Katnah wasyilah min idnakil jannah, maka buang jauh-jauh dari pendengaranmu kata-kata tentang sorga, karena engkau telah membenci Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak ada yang mencintaimu kecuali dia mukmin, dan tidak ada seorang pun yang membencimu kecuali dia seorang munafik. Wal munafiq makanuhu jahannam, dan orang-orang yang munafik pasti tempatnya adalah neraka jahanam. Maka Syekh Karrar dalam syairnya mengatakan, jauhkan kata sorga dari telingamu ketika engkau membenci Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kemudian Syekh Karrar Husain Karbala'i sedikit menyinggung orang-orang yang membicarakan tentang pengikut Ahlul Bait, majanin, usyakin, ka'annahu majnun. Mereka orang-orang yang mencintai Ahlul Bait seperti orang gila. Orang-orang yang mengikuti Ahlul Bait cinta kepada Al-Husain, ketika Muharram menangisi Al-Husain berlebih-lebihan sehingga dikatakan seperti orang gila. Kata Syekh Karrar, al-ba'd tanghas min asyikna, orang-orang itu risih terhadap kecintaan kami kepada Ahlul Bait. Tidak ada madhab, menurut keyakinan saya, tidak ada madhab yang lebih dan sangat cinta membicarakan, membahas tentang Ahlu Baitir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi selain madhab Imamiyah Itsna Asyariyah. Mereka mulai risih dengan adanya kita, memang risih. Apalagi kita ini hampir mau Muharram, udah mulai risih. Akan muncul banyak video-video akan membicarakan untuk apa tepuk dada, untuk apa menangis, hala hada wa kada wa kada. Al-ba'd tanghas an asyikna wa ihna bin nas syi'alaina. Kata Syekh Karrar, kemudian kami kepada mereka syi'alaina, untuk apa kami peduli kepada mereka, katanya. Kemudian dijawab dengan jawaban, lau Madinah ridal bari, karena keridhaan Allah Ar-Rasul dijadikan sebagai kota ilmu, Madinatul Ilm. Kemudian apa? Ya khittu Ali babil Madinah, kemudian meletakkan Ali di pintu daripada kota ilmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wallah lau bayat ghairil murtada naqta'ah aidina. Sampai beliau mengatakan, wallah, demi Tuhan, kalau kami tidak berbaiat kepada Aliul Murtada, kemudian kami berbaiat kepada yang lain, lima yufidat,
tidak memberikan manfaat kepada kalian selain Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Ta'idina, buat apa tangan kita ini? Barina mensabah wali, bahwasanya Tuhan Allah sudah menetapkan al-wali. Wa Jibril sauta ya'tali, bahkan malaikat Jibril meninggikan suaranya. Ma ko wali illa Ali, tidak ada wali kecuali Ali. Rabbna khat hasyab bina, kemudian Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kecintaan wilayah itu kepada hati-hati kami, pecinta Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Kemudian mereka bertanya tentang dari mana kecintaan ini mereka dapatkan. Syekh Karar menjawab, minallahil ishq bil galab silla. Katakan kepada mereka yang bertanya tentang kegilaan yang dilakukan oleh orang-orang pengikut Ahlul Bait, kecintaan mereka yang berlebihan. Katakan bahwasanya kecintaan ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-indi muskila yusalif fi Allah, dan mereka yang mempertanyakan tentang cinta ini yang Allah letakkan di hati kami, cinta kepada Ali dan Ahlul Baitin Nubuwah, maka silahkan bertanya kepada Allah yang meletakkan kecintaan ini. Ahbabna yusammuna, kita dinamai sebagai seorang pecinta asyakil wilayah, dan orang-orang yang selalu rindu kepada wilayah Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, yang kemudian Syekh Karar mengakhiri syairnya dengan mengatakan kepada para pengikut Amirul Mukminin, ilzam jaf Ali khal yalzam ainak, pegang teguhlah tangan daripada Ali Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam. Kelak Amirul Mukminin akan menuntun kita untuk melewati siratal mustaqimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ihnaka fulan kul shima yufidak, mungkin di sana ada orang-orang tapi tidak akan bermanfaat untukmu. Bihaibati Ali yamshuna, tapi dengan kecintaan kepada Ali kita akan melewati sirat asyakil wilayah, karena kecintaan kita, karena kita berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita, tetap meneguhkan kita di dalam wilayah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam wal a'immatil ma'sumin alaihimussalam ila akhir hayatina insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Hari ini merupakan hari Yaumul Ghadir. Yaumul Ghadir dikatakan Al-Aidul Akbar. Kenapa? Bahkan lebih besar daripada Idul Fitr wa Idul Adha. Jika hari raya Idul Fitri itu terjadi karena hadiyatum minallah, hadiah dari Allah, karena kita sudah melaksanakan kewajiban yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Idul Adha adalah juga merupakan hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala bagi sebagian orang yang sudah melakukan kewajiban berhaji ke Baitullah. Tapi Idul Wilayah dinamakan Idul Akbar wa akbar min Idul Fitri wa Idul Adha. Kenapa? Karena di hari ini bahwasanya agama telah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kalau bukan karena hari Idul Wilayah, Idul Ghadirul Akbar, maka Idul Fitri wa Idul Adha tidak akan ada manfaatnya, karena semua disempurnakan
karena wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. 18 Zulhijjah, di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi telah selesai melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Kemudian ketika sampai di sebuah lembah yang namanya Ghadir Khum, Rasul mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas wallahu innallaha la yahdi qaumal kafirin. Ketika sampai di lembah Ghadir Khum, Rasul mendapatkan perintah untuk menyampaikan sesuatu yang sangat agung. Cerita ini sering diulang-ulang ketika kita sudah merayakan yang namanya Idul Ghadir. Dan insya Allah banyak dari kita yang sudah mengetahui cerita tersebut, bahwasanya Rasul mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalah, yaitu wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salam, yang dimana Rasul mengangkat tangan Amirul Mukminin, kemudian mengatakan, man kuntu maula fahada aliyun maula, dan kemudian berdoa, Allahumma wali man wala wa adi man ada wansur man nasara wahdul man khadalah. Barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali adalah maulanya atau pemimpinnya. Ada sedikit hal yang ingin Al-Fakir bahas daripada ayat balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Allah di sini mengatakan kepada Ar-Rasul, ya Rasulullah, aku jamin aku akan menjagamu dari godaan atau apapun yang akan dilakukan oleh manusia yang lain atau ingin menggagalkan sebuah risalah ini. Kenapa kemudian Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas? Hal ini berkaitan dengan kejadian tanggal 9 Dzulhijjah ketika Ar-Rasul berada di padang Arafah. Ketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menyampaikan sebuah risalah juga. Sebuah hadis, dan hadis ini tidak hanya ada di dalam literatur Syiah, tapi maujudin dalam literatur Ahlus Sunnah, fil Bukhari, fil Muslim, maujud. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, Ar-Rasul menyampaikan dalam hadisnya, Al-Fakir ingin membawa riwayat dari Bukhari, mengatakan, An Jabir ibn Samurah qala dakhaltu ma'abi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasamaituhu yaqul. Aku bersama ayahku mendatangi Ar-Rasul yang sedang berkumpul di sana. Kemudian aku mendengarnya mengatakan, Ar-Rasul berkata, Isma, apa yang dikatakan Ar-Rasul pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian Allah di tanggal 18 menempelkan wallahu ya'simuka minan nas. Ar-Rasul mengatakan, inna hadal amr la yanqadiya hatta yamdi fihim 12 khalifatan, atau dalam hadis lain amiran, waziran, dan lain sebagainya. Rasul mengatakan bahwasanya hadal amr, agama ini, Islam ini, la yanqadi, tidak akan selesai hatta yamdi, sampai telah terlewati, hatta yamdi fihim berapa? 12 khalifatan, 12 khalifah. Rasul menyampaikan bahwasanya agama ini tidak akan selesai kecuali telah melewati 12 khalifah. Riwayat indana asma'uhum mawjudin. Riwayat di kita nama-namanya 12-nya ada. Tapi di mereka tidak ada. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Rasul mengatakan akan ada 12 khalifah, yang hadir di sana kemudian
yarfa sauta, meninggikan suaranya. Apa ini apa maksudnya apa? Saling berbicara satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam riwayat ini kalau antum perhatikan, kemudian melanjutkan summa takallama bikalamin khafi. Kemudian Ar-Rasul itu berbicara dengan suara yang apa? Yang sangat ringan atau sangat kecil suaranya. Bukan Ar-Rasul yang berbicara sangat kecil, tapi karena banyak orang-orang yang berbicara, siapa ini, apa maksudnya ini, sehingga suara daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi tidak terdengar. Yang kemudian Jabir bin Samurah bertanya kepada ayahnya, fakultu li abi, kemudian aku bertanya kepada ayahku, maqala, apa yang dikatakan Rasul? Suaranya sangat kecil sehingga aku tidak mendengarnya. Karena keributan yang terjadi antara para sahabat di sana. Qala kulluhum min Quraisy. Ar-Rasul mengatakan semuanya 12 itu dari Quraisy. Ketika Ar-Rasul menyampaikan ini tanggal 9 Dzulhijjah, sudah mulai ribut manusia. Maka jangan antum heran kalau sekarang banyak yang lebih ribut. Zaman itu Rasul yang berbicara sudah mulai ribut. Bahkan kita mau bertanya tentang riwayat-riwayat Al-Ghadir, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Rasul ditanya, ya Rasulullah, engkau memerintahkan kami untuk salat, shallaina. Memerintahkan kami untuk berpuasa, sumna, kami berpuasa. Memerintahkan kami untuk berhaji, kami berhaji. Memerintahkan kami untuk berzakat, zakaina. Kemudian engkau memerintahkan kami untuk kami mengikuti ibni ammika, putra daripada pamanmu Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Hal hada minnak aw min indi rabbik. Rasul yang dalam ayat dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ketika menyampaikan man kuntu maula fa hada aliyul maula, masih ada yang bertanya, ini benar dari Tuhanmu atau darimu ya Rasulullah? Na'udzubillahi min dzalik. Yang kemudian sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Riwayat banyak berbicara. Kalau dalam riwayat ahli sunnah antum jangan cari. Riwayatnya maujud, tafsir mereka maujud, tapi tidak sampai dalam derajat as-sahih. Apapun yang berkaitan dengan Ahlul Bait, jangan antum mencoba untuk mencari, karena bentuknya puzzle. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah, Rasul mendapatkan hal seperti itu. Mereka ribut-ribut. Ketika tanggal 18 Dzulhijjah, ya ayyuhar Rasul balligh. Kata Ar-Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau telah menyaksikan bahwasanya di minggu sebelumnya aku mengatakan sebuah hal tentang 12 khalifah. Mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya. Bagaimana aku akan menyampaikan hal ini? Balligh ma unzila ilaika wa in lam taf'al ya Muhammad, jika engkau tidak melaksanakan ini, menyampaikan ini, fama ballaghta risalatah. Kemudian Allah menjamin, wallahu ya'simuka minan nas. Kali ini aku yang akan menjagamu daripada mereka. Innallaha la yahdi qauman kafirin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayahnya, pertolongannya kepada orang-orang yang kafir. Maka disampaikanlah apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Ar-Rasul menyampaikan hal itu, juga turun ayat. Ada ayat ini juga sababun nuzulnya adalah sabab Ghadirhum. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Fakir berbicara permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang penyampaian risalah wilayah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jangan kita kemudian heran kalau sekarang ribut, seluruh dunia sudah ribut. Apalagi momen peperangan yang terjadi antara Iran melawan Amerika, Israel. Wah, semuanya ribut. Bagaimana mereka mengetahui kekuatan daripada pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam.
Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, wa in yakadul ladina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Wa in yakadul ladina kafaru liyaslikunahu bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Ayat ini sababun nuzulnya, salah satunya turun di Ghadirhum. Apa sebabnya? Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-dzikra, yaitu pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi maula, menjadi pemimpin setelah Ar-Rasul sallallahu alaihi lamma sami'ud dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Dan kemudian mereka ketika mendengar itu mengatakan, melihat dengan pandangan mereka satu sama yang lain, saling melihat. Kalau kita itu bahasanya kode. Kalau ada satu orang berbicara, ini yang lain kode. Saling melihat kemudian mengatakan innahu lamajnun, lihat Muhammad. Penglihatannya seperti orang gila kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika menyampaikan hal itu, Ar-Rasul dikatakan apa? Gila. Innahu lamajnun wa ma huwa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma huwa, tidaklah huwa, siapa? Ali bin Abi Thalib alaihissalam, illa, tidaklah kecuali apa? Dzikra lil alamin, adalah sebuah pengingat untuk alam, untuk dunia. Bahkan sampai kejadian hal itu Rasul dikatakan majnun karena mengangkat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Riwayatnya dari siapa? Anis Sadiq alaihissalam, Anil Husain al-Jammal. Qala hamaltu Abu Abdullah alaihissalam min al-Madinah ila Makkah. Al-Husain al-Jammal suatu hari bersama Al-Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam dari Madinah ke kota Makkah, kemudian sampai di Ghadirhum. Kemudian Al-Imam Ja'far as-Sadiq berhenti di sana mengatakan wa qala hadza maudhi'u qadami Rasulillah. Disinilah letak berdirinya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa hina akhadha biyadi Ali alaihissalam, ketika mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, wa qala man kuntu maula fa hadza Aliyun maula, ketika mengatakan barang siapa yang menjadikan aku pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya. Wa kana an yamin al-fustati arba'atu nafarin min Quraisy. Wa kana, waktu itu ada di sebelah kanan gerombolan, sebuah tenda, fustat arba'atu nafarin, ada 4 orang, min Quraisy samahum li. Kata Husain al-Jammal, Imam Ja'far Shadiq memberikan nama-namanya kepadaku. Tapi inilah kebiasaan daripada Ahlu Baitin Nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam riwayat apapun, antum tidak akan menemukan Ahlul Bait ketika membicarakan tentang keburukan orang lain kemudian menyebutkan nama itu. Selalu dirahasiakan nama-nama itu dan kita sendiri yang harus mencarinya. Imtihan, sebuah ujian untuk kita. Siapa mereka-mereka yang tidak menyukai keluarga daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samahum li falamma nadaru ilaihi, ketika mereka melihat kepada Ar-Rasul yang mengangkat tangan Ali, wa qad rafa'a yadahu hatta bana bayadu ibtaihi, mengangkat tangan Ali sehingga tampak ketiaknya yang sangat bersih, sangat putih. Qala, mereka berkata, salah satu, unduru ila ainai, lihatlah kalian kepada mata daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, qad inqalabata ka'annahuma ainan majnun. Seakan-akan mereka ketika mendapatkan itu adalah seperti orang-orang yang gila. Ini yang didapatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika menisbatkan Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai pengganti wali, wasi, khalifah min ba'dir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak ingin membicarakan kenapa bahasanya maula, kenapa kok menggunakan wali,
Kita sudah membahas itu. Innama waliyukumullah war rasul walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raqiun. Allah menggunakan kalimat apa? Wali, innama waliyukum Allah. Bahwasanya pemimpin kalian yang utama di antara kalian adalah Allah. Kemudian mana bukti-bukti yang mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin adalah khalifah? Silahkan baca dalam riwayat ayat indir aziratakal akrabin. Di sana sangat jelas 3 hari Ar-Rasul menjamu daripada Bani Abdul Muttalib untuk menyampaikan risalah nubuwah, dan Ar-Rasul menjanjikan barang siapa yang meyakiniku sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang pembawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi saudaraku, wazir, khalifah min ba'di. Tidak ada yang menjawab sakata. Tidak ada yang menjawab selama 3 hari illa kecuali Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang umurnya masih 10 tahun. Yang kemudian Rasul mengatakan anta akhi wa wasi wa khalifati min ba'di, dan memerintahkan seluruh daripada Abdu Bani Muttalib untuk apa? Taat kepada Ali bin Abi Thalib sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, laqad amara waladaka alaih. Lihat ya Abu Thalib, Muhammad memerintahkan agar engkau patuh terhadap anakmu. Bukti lain, hadisul manzilah, dikatakan bahwasanya Amirul Mukminin ditanya oleh Ar-Rasul, amatardo ya Ali, ridho atau enggak engkau ya Ali? Amatardo, bukan permintaan Imam Ali, enggak. Rasul bertanya, amatardo ya Ali antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa la nabiyya ba'di ya Ali, engkau ridho atau tidak untuk engkau aku jadikan engkau aku permisalahkan seperti Harun di sisi Musa? Tapi Harun waktu itu adalah nabi. Tapi setelahku tidak ada nabi. Kita lihat ayat-ayat yang membicarakan tentang Nabi Allah Harun alaihissalam. Di sana bahwasanya ayat yang membicarakan dikatakan Haruna akhi. Kemudian dijadikan apa? Waziran min ahli. Haruna akhi, wazir akhi. Kemudian ketika Musa ke Bukit Tursina dijadikan apa? Khalifah di sana. Banyak bukti-bukti yang membicarakan tentang khilafah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tentunya kita semua yang hadir pada malam hari ini sudah meyakini tentang wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan apa yang Al-Fakir sampaikan hanyalah sebuah pengingat agar kita tidak terlepas dari wilayah ini, wilayah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan kemudian di akhir dari pembahasan Al-Fakir ingin sedikit mengambil pelajaran untuk kita semua, belajar kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan tentang keluarga beliau, Ahlu Baitin Nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Yang pertama, bahwasanya kalau kita menjadi pecinta Aliun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, maka yang nomor satu adalah kita harus memiliki mental pemberi, bukan mental peminta. Kita belajar banyak riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana Ahlu Baitin Nubuwah bukan seorang peminta, tapi selalu menjadi mental pemberi. Kita tahu cerita tentang Diyafatul Hasan, ketika Al-Imamul Hasan mengundang orang-orang datang ke rumahnya, menjamu mereka semua. Kemudian setelah mereka selesai dijamu, salah satu dari mereka mengatakan, ya Imam, bolehkah aku membawa sedikit makanan ini untuk aku bawa? Aku berikan kepada orang yang ada di kebun itu. Aku melihatnya memakan sebuah roti yang aku lihat kerasnya. Kalau ditimpukkan ke anjing, anjing itu mati.
Kata Al-Hasan alaihissalam, mendengar perkataan ini Al-Hasan menangis. Kenapa? Ya Imam, kenapa engkau menangis mendengar ceritaku? Ada orang di sana yang aku melihat sedang memakan, ya Allah, roti yang sudah keras. Kata Al-Hasan, ketahuilah bahwasanya semua yang ada di sini, hidangan yang kalian makan ini, semuanya berasal darinya, karena beliau adalah ayahku Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mentalnya mental pemberi. Ayat yang membicarakan tentang keluarga Muhammad, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Puasa, ada orang yang tahan. Antum kalau diuji dengan ujian seperti ini, kira-kira mampu atau tidak? 3 hari berpuasa, ketika hendak berbuka, datang wa yut'imuna at-ta'ama, miskinan, orang miskin, yatim setelah itu, wa asir, tawanan perang, diberikan hidangannya, tidak meminta, tapi mentalnya adalah mental pemberi. Jangan sampai kita ini berharap-harap, mana ini, di sana kok dikasih, kok kita enggak, di sana sudah sampai bantuannya, anak kok belum dapat. Ini bukan mental pengikut Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita diajarkan dalam Al-Quran untuk berusaha, untuk tidak meminta-minta. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi, al-aidi salasah, bahwasanya tangan itu ada 3, as-sailah, al-mumsikah, al-munfiqah. Tangan ini ada 3, cuma tidak ada yang lain. As-sail, tangan yang selalu meminta-minta. Am-mumsikah, orang yang pelit, tidak minta, tidak ngasih, pelit. Am-mumsikah, yang terakhir apa? Al-munfiqah, orang yang selalu memberikan apa? Sedekah, an-nafaqah. Wa afdalu minha, dan yang terbaik darinya adalah apa? Al-munfiqah. Ini keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perlu bukti lain tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam ayat tadi, innama waliyukumullah war rasul walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raqiun. Siapa? Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beribadah sambil berzakat. Ada orang yang meminta di sampingnya, dengan isyarahnya mengatakan dalam isyarahnya, ambil cincinku. Digambarkan di dalam Al-Quran mental pemberi untuk pecinta-pecintanya, untuk tidak menjadi mental peminta. Ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, selalu berada di dalam kebenaran. Mentalnya adalah mental al-haq. Mau ditindas seperti apa, meskipun ancamannya adalah pembunuhan, maka kita akan selalu berada di dalam kebenaran. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di dalam Nahjul Balaghah mengatakan, al-mahayid lam yansurul batil. Untuk orang-orang yang netral. Ada orang-orang yang netral, ana tidak mau urusan, yang penting ana tidak ngericui, tidak mau bela, tidak mau memusuhi. Sama seperti salah satu sahabat, Allah nasina, ketika Al-Imam Al-Husain hendak pergi ke padang Karbala, Al-Fakir pernah membawa cerita ini di Majlis Muharram tahun kemarin. Al-Husain ketika hendak ke padang Karbala berhenti di sebuah rumah salah satu daripada sahabatnya, diajak oleh Imam Al-Husain alaihissalam untuk ke padang Karbala. Tentunya diajak ke kematian. Kata dia, ya Husain, aku tidak bisa. Jadi dia bersifat netral, tidak bersama Al-Husain dan juga tidak membela kaumnya Yazid, dan hendak memberikan dunia kepada Imam Husain alaihissalam. Aku memiliki kuda yang sangat-sangat bagus, bahkan ini kuda terbaik. Kata Al-Husain, aku tidak membutuhkan dunia darimu, karena ahlu baitin nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi jika menginginkan dunia hanya dengan sedikit dia mengetikkan tangannya sampai dunia. Tidak,
tapi ingin menyelamatkan umatnya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Amirul Mukminin, orang-orang yang netral ini seperti apa? Al-mahayat lam yansuril batil. Iya, orang netral itu tidak membantu orang-orang yang batil, orang-orang yang zalim. Tidak benar, al-mahayat tidak menolong hal itu. Tapi kata Amirul Mukminin, lakinnahu khadalul haq. Orang-orang yang netral itu adalah apa? Tapi mereka menghinakan kebenaran. Dan kita sebagai pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tidak ada kata netral di dalam kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bahkan di dalam perang Jamal, kalau ada orang yang bertanya, oh orang perang Jamal sama-sama hak, halabu. Tapi di dalam riwayat diceritakan, antum kira ada orang yang bertanya seperti pertanyaan kita ketika sampai di perang Jamal? Ini musuhnya istri Nabi berhadapan dengan istri Nabi, Zubair, Abdullah bin Zubair. Aduh, ini para sahabat. Maka yang berada di perang itu bertanya-tanya, gimana ini? Ini bersama Imam Ali, ini para sahabat, ini istri Rasul. Maka riwayat mengatakan ketika itu ada seseorang yang bertanya, rajulun sa'ala. Seorang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini fi sa'atil ma'rakah, di tengah-tengah peperangan, di perang Jamal. Berkata, kaifa yumkinu ma'rifatul haq bainal mutakhalifain. Ya Ali, bagaimana aku bisa mengetahui kebenaran antara dua orang yang sedang lain sudut pandang ini? Yang di sini istri, yang di sini sahabat dan lain sebagainya. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ini ditulis di kitab literatur semua, literatur Ahlul Bait, literatur Ahlus Sunnah, ditulis semua. Kata Amirul Mukminin, innal haqqa la yu'rafu birrijal. Sesungguhnya kebenaran itu tidak bisa diketahui hanya karena tokoh. Engkau melihat ini Abdullah bin Zubair, engkau melihat Ali bin Abi Thalib, engkau melihat ada istri daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa melihat tokoh. Oh, kalau itu adalah istri, itu sahabat, berarti dia pasti benar. Tidak, kata Imam Ali. Innal haq la yu'rafu, innal haq la yu'rafu birrijal, innamar rijal yu'rafuna bil haq. Akan tetapi sosok itu, tokoh itu akan diketahui ketika kita mengetahui kebenaran. Kebenaran itu, ketika kita tahu kebenaran ini, maka kita akan tahu siapa mereka yang benar. Kemudian ditulis dengan tinta emas, fa'rifil haq ta'rif ahlahu. Ketahuilah kebenaran, maka kalian akan mengetahui siapa sosok dari kebenaran hal itu. Dan kita mengetahui dengan sebaik-baiknya riwayat hadisun sahihun, riwayat yang sahih. Ar-Rasul mengatakan bahwasanya Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali yaduru ma'ahu haitsu madar. Bahwasanya Ali akan selalu bersama kebenaran dan kebenaran akan selalu bersama Ali ya bin Abi Thalib yaduru ma'ahu haitsu madar. Yang kebenaran itu selalu membersamai Ali bin Abi Thalib alaihissalam dimanapun Ali berada, mau di perang Jamal, mau di perang Siffin, perang Nahrawan, di semua peperangan pasti kebenaran ada di pihak Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Pengikut Ali harus selalu berada di sisi yang benar. Yang ketiga, kita diajarkan bagaimana untuk taat wa taslim. Sebelum Ali, Amirul Mukminin telah mengajarkan, meskipun taruhannya adalah nyawa. Ketika Ar-Rasul sedang hijrah, kita tahu cerita yang sangat masyhur. Ali menggantikan Ar-Rasul tidur di kasurnya. Meskipun taruhannya adalah nyawa. Ta'ah lil wali.
adalah ketaatan kepada imamnya, kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian kita belajar dari Maisam At-Tammar. Ketika diberitahu oleh Imam Ali, ya Maisam, engkau akan dibunuh karena engkau mencintaiku. Akan diikat di atas korma, kemudian lidahmu akan dipotong karena engkau selalu menyebut kecintaan kepadaku. Maisam tidak gentar. Sampai akhir hayatnya tetap berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketaatan ini yang dipegang. Bahkan Muawiyah dan sekutunya ingin berusaha untuk membuat Imam Ali sebagai seorang yang berbohong. Bahwasanya Maisam ketika sudah di atas, aku tidak memotong lidahmu. Ali telah berbohong. Maisam kemudian tambah menyaringkan suaranya tentang kecintaannya kepada Ali, melantunkan syair-syair mahabbah kepada Ali, sehingga orang-orang yang bughdu li Amiril Mukminin, orang-orang yang benci kepada Imam Ali, telinganya terasa jijik, terasa kotor. Kemudian memotong lidah daripada Maisam At-Tammar, dan sadaqta Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan kita ingin belajar kepada rahbar sosok Asy-Syahid As-Sayyid Ali Husaini Al-Khamenei tentang ketaatannya dan tentang ketidaktakutannya, tentang kebenarannya, tentang beliau selalu berada di dalam sisi hak, tentang beliau yang selalu memberi dan tidak meminta, sungguh-sungguh mencontoh watak perilaku dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita yang mengaku sebagai rahbariyun harus mencontoh. Di akhir hayatnya, Asy-Syahid Ali Larijani pernah bercerita sebelum beliau syahid, setelah kesyahidan daripada rahbar Sayyid Ali Husaini Khamenei, beliau adalah tangan kanan daripada rahbar. Asy-Syahid Ali Larijani mengatakan kepada rahbar, wahai tuanku, memberitakan tentang target yang akan menimpa beliau. Jangan kira orang-orang Iran ini tidak mengetahui bahwasanya mereka menjadi target dan lain sebagainya. Asy-Syahid Ali Larijani sudah membicarakan hal itu, mengatakan hal itu kepada rahbar. Tapi dengarkan. Ini kemudian juga menjadi pembelajaran terakhir kepada kita, bahwasanya mereka yang ada di khattul muqawamah, mereka yang selalu berada di dalam sisi kebenaran, mereka adalah orang-orang yang tidak meninggalkan majlis Husainiyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak meninggalkan majlis Nahdawiyah. Seperti ceramah-ceramah rahbar yang sering mengajarkan rakyatnya, selalu mengatakan kepada rakyatnya, mengajarkan tentang majlis-majlis muharram. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Selalu diucapkan. Bahkan kata orang-orang terdekatnya, hampir setiap selesai sholat rahbar selalu menyampaikan, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Dalam perkataan lain mengatakan, misli la yubayi misla yazid, ingin mengajarkan jangan kau menjadi orang yang hina. Maka ketika kejadian itu akan menimpa rahbar, Asy-Syahid Ali Larijani mengatakan, wahai tuanku, engkau menjadi target, rumahmu ini dan lain sebagainya. Kemudian apa perkataan rahbar yang belajar daripada majlis Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib alaihi wassalam? Rahbar mengatakan kepada Asy-Syahid Ali Larijani, lan ubali waqa'na 'alal maut am waqa'al mautu alaina. Aku tidak peduli kematian yang akan menghampiriku atau aku yang akan menghampiri kematian. Ini yang diajari oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika tidur di kasur Ar-Rasul. Maisam At-Tammar, rahbar, mengajarkan kepada kita di titik terendah kita, sampai ancaman apapun, sampai ancaman itu menghilangkan nyawa kita, kita tetap berada di khat al-haq. Kita harus tetap berada di dalam kebenaran.
Karena itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu berada di sisi kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikannya dengan hadiah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang hari ini kembali mengukuhkan janji setia berwilayah kepada Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, berwilayah kepada beliau, kita harus menjaga wilayah kita untuk kita selalu berada dalam kebenaran. Mental kita adalah mental pemberi, bukan peminta, dan jangan pernah meninggalkan yang namanya Majlis Al-Husainiyah wal Mahdawiyah, karena dari sanalah kita belajar dan kita melihat muqawamah yang saat ini di Iran, di Lubnan, di Yaman, semuanya mereka belajar daripada majlis-majlis Al-Husainiyah Al-Muharramiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan, memberikan rizki kepada kita, umur yang berkah, umur yang panjang, rizki yang banyak, yang halal, kita sampai di hari Muharram, ayam Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Semoga kita bisa berkhidmat di dalamnya dan ditulis sebagai khuddam Ahlu Baitin Nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan tetap tegak lurus dalam wilayah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hada minni wastata'tum ma lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.